Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah komunikasi dalam praktik kebidanan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memperlihatkan video yang berisikan tentang role play atau bermain peran sebagai seorang bidan dalam memberikan pelayanannya kepada pasien dengan memperhatikan 5 aspek komunikasi efektif. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ya masuk kepada videonya. Nah, pada suatu hari ada pasangan suami istri datang ke bidan untuk melakukan konseling. Nah, pasangan suami istri ini nikah pada saat usia dini. Jadi sekarang pernikahannya itu baru sekitar 4 tahun. Nah, mereka menunda program kehamilannya sampai mereka siap untuk mempunyai anak. Nah, sekarang mereka sudah siap untuk melakukan program kehamilannya. Tetapi istrinya itu tidak kunjung hamil. Dia sudah lepas dari pil KB-nya selama 8 bulan, tetapi dia tidak kunjung hamil juga. Maka mereka datang ke bidan untuk berkonsultasi tentang kehamilannya. Ya Ibu, saya mau periksa kehamilan saya. Sebelumnya udah pernah kesini belum? Belum Bu. Kalau begitu, ini ya tulis dulu datanya. Baik. Tunggu terlebih dahulu ya. Baik, Nanti Bu. saya panggil. Ya, terima kasih Bu. Iya. Atas nama Ibu Sri, Ya Ibu. ya Ibu boleh bisa masuk ke ruangan bidannya. Baik ya, makasih nih. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, Bapak. Baik. Selamat siang Ibu, Bapak. Perkenalkan, nama saya Bidan Sipa. Di sini saya bertugas setiap hari di klinik ini ya Pak, Ibu. Ya, kalau tidak salah Bapak dan Ibu baru pertama kali ya Ibu kesini ya Pak. Iya Ibu, betul. Oh iya, berarti kita perlu kenalan ya biar saling kenal ya. Ya Ibu, tak kenal maka tak sayang Ibu. Nah iya benar Bapak, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita harus kenalan kan ya. Kalau Ibu namanya siapa? Sri Ibu. Oh iya, dengan Bapaknya? Pak Asep Bu. Oh iya, Pak Asep. Nah Ibu, Bapak, apakah ada yang bisa saya bantu? Ya Bu Bidan, jadi begini, saya sudah melepas KB, tapi sampai sekarang belum kunjung hamil juga Ibu. Kenapa ya? Begitu ya. Iya. Nah, Bapak dan Ibu sudah melakukan hal yang tepat untuk berkonsultasi. Tetapi saya perlu tahu dulu data diri Bapak dan Ibunya, apakah diperbolehkan? Apakah memang harus begitu ya Bu Bidan? Iya, tentu harus begitu Bapak. Karena kalau saya tidak mengetahui, saya tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari Ibunya. Jadi saya harus mengetahui dulu data diri Bapak dan Ibu biar bisa menjawab pertanyaan dari Ibunya. Untuk hal tadi, Ibu dan Bapak tidak usah khawatir, rahasia dan data diri Bapak Ibu akan terjamin. Yang dimaksud kerahasiaan terjamin apa ya Bu? Maksud saya, jadi nanti data diri Bapak dan Ibu akan terjamin, jadi tidak akan ada orang yang tahu gitu. Cuma saya saja yang tahu, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir akan hal itu. Oh begitu, Alhamdulillah kalau begitu. Iya, Saya iya. tenang dengarnya Ibu. Iya, kalau begitu apakah diperbolehkan Ibu saya mengetahui data diri Ibu dan Bapak? Iya, Ibu, boleh. Ya. Jadi Ibu dan Bapak tidak perlu takut untuk menjawab pertanyaan dari saya dan juga bercerita tentang apa yang Ibu rasakan ya. Ya, kita mulai dari nama lengkap ya. Nama lengkap Ibu Sri Risma Melati. Sri Risma Melati. Untuk Bapaknya Asep Saifullah. Asep Saifullah. Umur Bapak 22 tahun. 22 tahun. Kalau ibunya 20 tahun. 20. Pekerjaannya Saya PNS Ibu. ya PNS. PNS. Kalau ibu? Kalau saya alhamdulillah sih ibu rumah tangga, tapi di rumah juga sering berdagang gitu kecil-kecilan. Oh iya, kecil-kecilan berdagang.
dengar dari teman saya katanya pelayanan di sini cukup bagus. Iya, alhamdulillah senang saya dengarnya ya. Jadi ibu dan bapak jauh-jauh ke sini ya dari Bale Endah. Ibu Bidan, malah saya senang bertemu dengan ibu. Oh iya, saya juga senang ibu bisa bertemu dengan ibu langsung, Ibu Sri dan Bapak Asep ya. Nah, saya mau tanya lagi nih mengenai menstruasi ibu. Ibu menstruasi pertamanya dimulai tahun usia berapa? Kalau tidak salah 14 tahun. Oh, 14 tahun. Itu jaraknya itu berapa hari dari bulan ke bulan? Kadang 28 hari sampai 30 hari. Sampai 30. Nah, setiap menstruasi itu berapa hari biasanya? Seperti biasa sih 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7. Ya, normal ya ibu itu. Apakah ibu pernah mengalami gangguan menstruasi atau yang kayak sakit apa gitu? Pernah nggak bu? Paling biasa sih ibu nyeri head aja. Oh, nyari head biasa. Biasa. Nah, ibu sejak kapan ibu menggunakan pil KB atau ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi sebelumnya sebelum menikah? Oh, tidak, hanya memakai pil KB saja dan memakai alat kontrasepsi hanya sejak menikah. Oh iya. Sejak kapan ibu berhenti menggunakan pil KB dan bagaimana rasanya setelah menggunakan pil KB dan sebelum menggunakan pil KB? Maksud saya menstruasinya bagaimana? Iya, saya melakukan pil KB kira-kira 8 bulan yang lalu ibu. Ya. Dan saat saya memakai pil KB, menstruasi saya tidak teratur ibu. Oh iya. Terkadang 2 bulan sekali dan itu hanya 3 sampai 5 hari. Iya. Dan setelah melepas KB, menstruasi saya kadang 1 bulan sekali dan itu juga sama 3 sampai 5 hari. Oh Dan iya, jadi tidak normal ya? iya, dan keluarnya juga tidak banyak. Dikit-dikit. Oh iya. Untuk mengenai tadi tidak teratur kan ya? Nah, sebenarnya itu jangka waktu haid tidak normal itu tidak apa-apa. Maksudnya kayak sehari 2 hari itu nggak apa-apa. Tidak masalah, tidak menjadikan kemandulan gitu ke ibunya, juga nggak mempengaruhi tingkat kesuburan ibu. Nah, jadi kan alat kontrasepsi ini tuh cuma bekerja mengacaukan sistem hormonal ibu gitu, sehingga nantinya sistem hormonalnya terganggu gitu ya. Jadi ketika alat kontrasepsinya dilepas begitu saja, itu tidak langsung kembali normal gitu. Tingkat kesuburan ibunya tidak langsung begitu saja kembali normal, perlu waktu untuk kembalinya. Tiap individu itu berbeda-beda antara 1 sampai 12 bulan gitu. Nah, dalam hal ini juga ibu perlu tahu kalau untuk sistem hormonal yang harus ibu tahu dan juga bapak juga perlu tahu ya, tingkat kesuburan itu sangat berbanding terbalik dengan usia, dimana kalau semakin tua usianya tingkat kesuburannya sangat menurun drastis begitu. Nah, karena ibunya masih muda, jadi kemungkinan besar sistem hormonal ibu bisa berproduksi dengan baik begitu ibu. Baik Ibu Widan, apakah perlu dilakukan pemeriksaan lab atau pemeriksaan lainnya Bu? Untuk sebelumnya ibu dan bapak sudah melakukan imunisasi. Untuk imunisasi sudah lengkap Ibu, dari sebelum menikah sudah imunisasi lengkap. Oh iya. Apakah saya berpeluang untuk hamil cepat Ibu? Peluang wanita hamil itu biasanya 15 sampai 25%. Nah, kalau di masa subur itu si spermanya, ibu tahu kan, bapak tahu kan spermanya. Nah, itu kalau di waktu masa subur sperma itu akan bertahan sampai 12 sampai 14 hari gitu. Berbeda dengan di masa tidak subur, itu sangat sebentar gitu waktunya. Waktu kalau kata makanan mah kadaluarsanya itu cuma 7 hari di dalam tubuh ibu begitu.
sampai 4 kali dalam seminggu. Nah, ibu juga dan bapak harus menjaga pola hidup yang sehat gitu, makanan yang teratur, nutrisi yang seimbang, juga berolahraga. Nah, saya sarankan juga ibu mengonsumsi asam folat karena asam folat itu sangat penting, sangat berpengaruh untuk perkembangan janin gitu di masa perencanaan kehamilan. Nah, dan berkelanjutan. Setidaknya itu dikonsumsi selama 3 bulan gitu Bu di awal kehamilan. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Iya. Semoga istri saya bisa cepat hamil, Bu. Iya, sama-sama Bapak, Ibu. Saya juga senang bisa membantu Ibu dan Bapak. Nah, kesimpulannya Ibu dan Bapak melakukan hubungan seks 3 sampai 4 kali secara rutin ya dalam seminggu. Terus dijaga pola makannya, pola hidupnya, nutrisi yang seimbang dan lainnya. Nah, nanti saya akan kasih pil itu ya, pil asam folat ya. Diminum secara rutin ya Ibu, nanti diingatkan oleh bapaknya biar ibunya lupa nanti ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas informasi dan pelayanan yang Ibu berikan ya Bu ya. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih juga ya sudah berkunjung ke klinik kami. Baik Ibu, terima kasih banyak. Saya pamit dulu Ibu ya. Oh iya Ibu, Terima Bapak, kasih, Ibu. Bu. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu sudah? Sudah Ibu, alhamdulillah. Kalau begitu saya pamit dulu Ibu ya. Iya, alhamdulillah. Kalau begitu hati-hati di jalan ya Bapak dan Ibunya. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Nah, sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata dan tingkah laku yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.